Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Akhlak sebagai Modal Sosial bagi Keberhasilan Hidup Seseorang. Sebelumnya, saya Nur Fajriya Safitri sebagai moderator akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Agista Kalista Sania. Yang kedua ada Ilvi Nurdiana. Yang ketiga ada Leli Afidatul Zulfia, dan yang terakhir ada Amelia Puja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Agista. Di sini saya Agista Kalista Sania dengan NIM 22862023 akan menjelaskan pengertian akhlak. Di sini pengertian akhlak dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Sehingga akhlak merupakan sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku sehari-hari orang tersebut. Yang kedua, secara etimologi. Secara etimologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Pengertian secara etimologi tersebut berimplikasi bahwa akhlak mempunyai kaitan dengan Allah Sang Maha Pencipta yang menciptakan manusia luar dan dalam, sehingga tuntunan akhlak harus dari Allah. Dan yang ketiga yaitu pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan satu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan suatu prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, jika semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Dan yang terakhir, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama, akhlak, sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Akhlak berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada etika, ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia seluruhnya. Etika berdasarkan pada akal, pikiran manusia itu sendiri. Yang ketiga ada moral, tindakan manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Moral berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sekitar. Sumber akhlak dalam Islam. Yang dimaksud sumber akhlak adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sumber akhlak dalam Islam yaitu terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Saya Nur Fajriya Safitri, NIM 026, akan menjelaskan dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran.
Ada dua dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur. Nabi Muhammad SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Dalam hadis ini, Nabi menjawab pertanyaan salah satu seorang sahabat tentang siapakah yang paling mulia di kalangan orang-orang mukmin, maka beliau bersabda, mukmin terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad menjadikan akhlak mulia sebagai parameter keimanan seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin baik pula imannya. Nabi Muhammad merupakan contoh terbaik dalam meneladani akhlak yang mulia. Jika telah dijelaskan bahwa Al-Quran dan hadis Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah. Saya Lali Afidatul Zulfiyah, NIM 033 akan menjelaskan akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang sangat berperan positif dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan modal sosial yang sangat berperan dalam mengurangi konflik sosial. Hal tersebut tidak lepas dari adanya suatu kepercayaan sebagai modal utama, antara lain dalam membangun sifat-sifat atau nilai-nilai akhlak sosial, kebersamaan, toleransi, empati yang sesuai dengan syariat agama Islam. Seseorang yang menjadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik, yang dimana akan disenangi dimanapun ia berada, yang kemudian akan membawa dampak bagi segala sesuatu yang dijalaninya. Dan saya Amelia Pujanovianti, nomor NIM 018. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan membahas konsep yang dapat dilakukan agar memiliki akhlak yang baik. Yang pertama, beribadah dengan benar. Yang kedua, bertakwa dengan baik. Yang ketiga, belajar tiada henti. Yang keempat, bekerja keras dan ikhlas. Yang kelima, bersahaja dalam hidup. Dan yang keenam, membantu sesama. Dan yang terakhir, selalu membersihkan hati. Dengan konsep tersebut, kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memiliki akhlak yang baik, maka kesuksesan akan dengan mudah kita dapat dan raih, baik itu kesuksesan dunia maupun akhirat. Seseorang yang mendapat kebahagiaan atau keberhasilan karena akibat tindakan yang baik dan benar dan berakhlak baik, maka akan memperoleh yang pertama, irsya. Artinya dapat membedakan antara amal yang baik dan amal yang buruk. Kedua, taufik, perbuatan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan dengan akal yang sehat. Yang ketiga, hidayah, berarti seseorang akan gemar melakukan yang baik dan terpuji serta menghindari yang buruk dan tercela. Kemudian
Ada beberapa juga hasil atau hikmah dan faedah jika seseorang yang berakhlak antara lain sebagai berikut. Dapat meningkatkan derajat seseorang, dapat menuntun dalam kebaikan, dapat manifestasi kesempurnaan iman, dapat menepati kedudukan yang terhormat di hari kiamat, dapat membina kerukunan antar tetangga dalam bermasyarakat, dan yang terakhir dapat mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.